Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Jika minggu kemarin kita belajar tentang penjumlahan pecahan, maka hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Sudah siap belajarnya hari ini? Yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Dalam pengurangan pecahan atau dalam pecahan selalu ada pembilang dan penyebut. Hal ini tidak pernah bisa dipisahkan. Jika kita mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, maka yang perlu kalian lakukan adalah mengurangkan pembilang pecahan terlebih dahulu. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap tidak perlu kalian kurangkan. Lalu jika penyebut dengan berbeda, maka ketika kita akan mengurangkan, kita harus merubah dulu penyebutnya pada setiap pecahan. Kita cari dulu KPK-nya. Kemudian kita sesuaikan dengan pembilangnya. Ibu memiliki contoh. Coba kita perhatikan sama-sama. Ini ada bentuk pecahan 5/7 dan ini ada 2/7. Coba perhatikan kotak kedua ini, sama bukan? Lalu bagaimana jika seandainya 5/7 dikurangi 2/7? Maka tinggal kita kurangi saja. 5 kurangi 2 sama dengan 3. 7-nya bagaimana? Tetap. Karena apa? Karena pecahan berpenyebut sama ini, maka kita dapat langsung mengurangkan pembilangnya. Tanpa penyebut loh ya. Lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Yuk kita simak. Ibu memiliki beberapa kotak yang besarnya sama, kemudian ibu bagi dengan beberapa bagian yang berbeda. Yang satu yaitu 4/5 dan yang satu 3/8. Ibu ingin mengurangi kedua pecahan ini. Bagaimana caranya? Karena pecahan berpenyebut beda, maka kita akan tentukan terlebih dahulu KPK dari penyebutnya, yaitu 5 dan 8. Maaf ya, itu ibu salah ketik. 5 dan 8 jika kita cari KPK-nya, yaitu berapa? 40. Dari mana 40 ini coba? Lihat. Perhatikan, mouse ibu bekerja di sini. 5 kelipatan KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, 5 jika kita lipat-lipatkan, maka hasilnya adalah 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Bagaimana dengan 8? 8 juga seperti itu. 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Jika kita menemukan dua angka yang sama, maka tinggal kita jadikan KPK. Maka KPK-nya adalah 40. Lalu tinggal kita hitung pengurangan ini. 4/5 kurangi 3/8. Yaitu pertama kita rubah dulu penyebutnya menjadi 40. Jika penyebut berbeda, maka kita juga rubah pembilangnya. Cara ini sama dengan cara yang kita gunakan untuk menghitung penjumlahan pecahan. Bedanya apa ibu? Bedanya adalah dikurangi. 40 dibagi 5 kalikan 4. Bagaimana dengan 3/8? Sama, kita juga gunakan cara itu. 40 bagi 8, lalu kalikan 3. Berapakah hasilnya? 40 bagi 5 itu 8. 8 kalikan 4, 32. Lalu kurangi 3/8 tadi kamu rubah. 40 bagi 8, lalu kalikan 3. 40 bagi 8, 5. 5 kalikan 3, 15. 32 kurangi 15, hasilnya yaitu 17. Mudah bukan?
Kenapa 17/40 ini tidak kita sederhanakan? Karena 17 adalah bilangan prima. Maka bilangan prima tidak perlu kalian sederhanakan. Karena bilangan prima adalah bilangan yang bisa kamu bagi dengan bilangan itu sendiri atau bilangan 1. Pengurangan pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran ini terdiri dari A, B per C, dapat ditulis A plus B per C pada pengurangan pecahan campuran. Mohon maaf, ini seharusnya pengurangan ya. Pecahan dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Coba perhatikan ini. A, B per C dikurangi D, E per F sama dengan A kurangi D, di mana A dan D ini adalah bilangan bulat, dan B per C kurangi E per F, yaitu di mana ini pecahan biasa. Kenapa ini kok dijumlah? Lihat, coba kalian perhatikan. Kenapa kok dijumlah sih, bukan dikurang? Karena A, B per C ini sama dengan A plus B per C. Ini tetap dijumlah, baru yang di sininya dikurang, dan dalam kurung untuk bilangan bulat dan pecahan biasa ini baru dikurangi ya. Hal ini berlaku apabila nilai A, B per C lebih besar dibandingkan nilai dari D, E per F. Kamu bisa pakai cara ini ketika A, B per C ini lebih besar dibanding D, E per F. Kalau lebih kecil nilainya, maka jangan gunakan cara yang ini. Ini ada dua cara yang selanjutnya, yaitu pecahan campuran ini dapat diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak sama, maka perlu kita samakan. Dengan cara apa? Kita cari KPK-nya, lalu sesuaikan juga pembilangnya. Seperti ini contohnya. A, B per C kurangi D, E per F. Kamu bisa rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa seperti A kali C ditambah B, kemudian kamu kurangi D, kalikan F ditambah E. Mudah bukan caranya? Ingat, cara untuk ini semua hampir sama dengan cara penjumlahan pecahan. Yang membedakan adalah jumlah atau kurang. Hanya itu saja yang beda. E dan F adalah penyebut yang berbeda. Maka, untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kalian harus menyamakan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Ibu memiliki beberapa contoh, coba kalian perhatikan. Ini contoh pertama, yaitu soal 4/3 kurang per 5 kurangi 2/8. Di sini kalian bisa pisahkan. 4/3/5 itu sama dengan 4 ditambah 3/5. Dikurangi 2 ditambah 2/8. Karena anak-anak 2/8 ini artinya sama dengan 2 ditambah 2/8. Lalu 4 kurangi 2, kurangi lagi, ini ditambah ya seharusnya ya, maaf ya, ini harusnya dijumlah. Dijumlah 3/5 kurangi 2/8. Ini harusnya dijumlah ya, yang ini. Nah, 4 kurangi 2 hasilnya 2. Yang ini bagaimana? Ini tetap dulu. Ini kamu turunkan. Lalu untuk kita menghitung pecahan ini, maka kalian harus cari KPK-nya terlebih dahulu. 5 dan 8 KPK-nya yaitu 40. Maaf ya, ini harusnya 40. Ibu salah ketik tadi. Nah, ketika kita sudah mengetahui KPK-nya adalah 40, maka kita bisa merubah pembilangnya. Kita samakan pembilangnya, yaitu kita samakan penyebutnya, kemudian kita sesuaikan dengan pembilangnya. 40 bagi 5 kalikan 3. 40 bagi 8 kalikan 2. Maka berapa hasilnya?
Oh iya, 2 ini tetap ya, 2 ini tetap turun terus selama pengurangan pecahan campuran ini yang ada di dalam kurung itu belum selesai, maka 2 itu tetapkan. 40 bagi 5 itu 8, kamu kali 3 maka hasilnya adalah 24. Lalu 40 bagi 8 hasilnya adalah 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Mudah bukan? Dari sini, kalian bisa tinggal mengurangi saja loh. 24 kurangi 10 sama dengan 14 per 40. 14 per 40 ini masih bisa kita sederhanakan, anak-anak, yaitu menjadi 7 per 20. Jumlah ini kita hilangkan, kemudian gabunglah 2 dan 14 per 40. Lalu 14 per 40 ini masih bisa kamu bagi. 14 bagi 2, 7. 40 dibagi 2, 20. Oh ya, ketika kamu mau menyederhanakan, pastikan angkanya semua harus sama. Jika kamu bagi 2 pembilang, maka penyebut harus kamu juga bagi 2. Tidak boleh loh berbeda-beda. Selanjutnya, kita bisa menggunakan cara kedua. Untuk pengurangan, Ibu sarankan kalian lebih banyak menggunakan cara kedua, walaupun nanti hitungannya lebih besar. Karena di setiap pengurangan itu tidak merta-merta di bagian depan untuk pecahan ini, yaitu angkanya lebih besar daripada yang dikurangi. Bisa jadi di sini memang lebih besar untuk pembilangnya, tapi untuk pecahan ini lebih kecil dibanding yang di sini. Begitu anak-anak, tapi kalian lihat dulu seperti di awal tadi, pastikan dulu pecahan yang di depan itu lebih besar daripada yang dikurangi. Oke? Nah, jika cara kedua, caranya ini yaitu 4 kalikan 5 ditambah 3 dikurangi 2 kalikan 8. Ini ya, 2 kalikan 8 tambah 2. Hasilnya berapa? 25. 4 kali 5 itu 20. Kamu tambah 3 maka hasilnya 23. Lalu 2 kali 8 itu hasilnya 16. 16 ditambah 2 hasilnya 18. 5 dan 8 ini anak-anak kan memiliki penyebut yang berbeda. Maka yang harus kamu lakukan yaitu benar sekali, pinter. Jadi yang harus kalian lakukan yaitu mencari KPK terlebih dahulu. 5 dan 8 KPK-nya yaitu 40. Tinggal kamu caranya gunakan seperti yang di awal tadi. 40 bagi 5 kalikan 2, 3. Dan juga 40 bagi 8 kalikan 18. 40 bagi 5, 8 kali 23, 184. Lalu 40 bagi 8 itu 5 kalikan 18 hasilnya 90. Jika seperti ini, maka tinggal kalian kurangi. 184 kurangi 90. Hasilnya yaitu 94 per 40. Kemudian ini bisa kamu jadikan pecahan campuran kembali. 94 bagi 40 adalah 2, sisanya adalah 14 per 40. 14 per 40 ini bisa kamu sederhanakan menjadi 7 per 20. Jadi anak-anak, cara 1 maupun cara 2 itu hasilnya sama. Tinggal kamu lebih suka cara yang mana, begitu. Lalu, ini adalah pengurangan pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Yang ditulis dengan tanda koma. Jadi, ciri dari pecahan desimal ini selalu ada koma. Kalau tidak ada koma berarti bukan pecahan desimal. Pengurangan pecahan desimal ini dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Agar apa sih? Agar lebih mudah. Contohnya nih, 0,4, 0,35, 0,725, 0,1257, 1,3, 1,25, 32,6, dan selanjutnya.
selalu ada koma, maka itu adalah pecahan desimal. Pengurangan pecahan desimal, ini Ibu memberikan beberapa contoh untuk kalian. Yang pertama, 0,85 dikurangi 0,5. Lalu 0,75 dikurangi 0,625. Yang ketiga, 10,4 kurangi 0,875. Letakkan angka, jadi ada beberapa cara nih. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma harus diluruskan. Wajib kamu luruskan. Kurangkan setiap angka seperti pada pengurangan bersusun ke bawah. Ini caranya sama dengan penjumlahan, hanya saja ini bedanya dikurangi. 0,85 kurangi 0,5. Perhatikan mouse-nya Ibu. 5, karena di bawah ini tidak ada teman, maka 5 ini langsung turun saja. 8 kurangi 5, 3. Komanya bagaimana Ibu? Komanya tetap turun ke bawah. 0 dan 0 sama dengan juga 0. Lalu yang kedua, perhatikan di sini 0,75. 0,75 dan ini adalah karena di sini 0,625, maka 5 ini di sini nggak ada ya. Maka ini kamu tambahi dengan angka 0. Karena 75 ini kalau mau kita teruskan, maka ini adalah 0, 0, 0, 0, 0 terus. Nggak akan berhenti. Jadi ini bisa kamu tambahi 0. 0 kurangi 5 tidak bisa, maka kamu harus pinjam 1. Yaitu menjadi 10 kurangi 5. 10 kurangi 5 sama dengan 5. Lalu 5 ini berkurang, bukan? Karena tadi sudah kita pinjamkan 1. Sisa 4, 4 kurangi 2 sama dengan 2. Lalu 7 ini masih tetap ya, karena tidak kita pinjam sama sekali. 7 kurangi 6 sama dengan 1. Nolnya bagaimana? Sama. Komanya sama. Lalu ini ada cara yang kedua, yaitu 10,4 kurangi 0,875. Sama seperti yang di awal tadi, kamu harus menambahi 00 juga. Kenapa? Karena untuk yang dikurangi ini ada lebih desimalnya. 0 kurangi 5 tidak bisa ya anak-anak, maka kamu harus pinjam sini 1. Di sini juga 0, maka kamu harus pinjam ini 1. Ini 10, kamu di sini 0, maka ini menjadi 10. 10 kurangi 5, 5. Tadi ini awalnya 10, jadi 9. 9 kurangi 7, 2. Karena tadi ini sudah kita pinjam 1, menjadi 3. 3 kurangi 3, karena ini 3 tidak bisa ya, maka ini harusnya maka ini kita pinjam 1, 13 kurangi 8, seharusnya ini 2 ya anak-anak ya. 13 dikurangi 8 seharusnya ini 5. Maaf ya, ini Ibu salah ketik. Ini 5 seharusnya. Dan ini di sini adalah 9. Karena tadi sudah kita pinjam 1, maka 9 kurang 0, 9. Hasilnya ini adalah 9,525. Begitu ya anak-anak? Mudah bukan caranya? Mudah dong. Selanjutnya, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurangkan pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk sama terlebih dahulu. Contoh, ini ada 50% dikurangi setengah. Cara pertama, kamu bisa merubah 50% menjadi pecahan biasa. Kemudian tinggal kamu kurangi saja. 50% menjadi setengah, lalu dikurangi 1/5. Kamu rubah dulu 2 dan 5 karena memiliki penyebut yang berbeda, maka 2 dan 5 ini cari KPK, yaitu ketemu 10. 10 bagi 2, penyebut lama, kemudian kalikan 1. Begitu juga dengan 1/5. 10 bagi 5, kalikan 1. Hasilnya yaitu tadi, untuk yang 1/2 sama dengan 5/10, untuk yang 1/5 sama dengan 2/10. Dari sini mudah, tinggal kamu kurangi saja anak-anak. 5 kurangi 2 yaitu 3. 10-nya tetap. Cara yang kedua, yaitu 1/5 ini kamu rubah menjadi persen.
untuk kamu rubah jadi persen, maka perlu kamu kalikan 100% terlebih dahulu. 1 kali 100%, yaitu 1/5 kali 100%, yaitu seperti ini caranya. 1 kali 100, 100 bagi 5, yaitu 20% Jadi, 50% dikurangi setengah sama dengan 50% kurangi 20%. Hasilnya 30%. 30% sama tadi yang 3/10 itu sama hasilnya. Mudah bukan? Mudah dong. Nah, anak-anak, sudah semua yang Ibu jelaskan kepada kalian, maka kalian bisa mengerjakan soal. Cek dulu Google Classroom kalian masing-masing, karena tugas akan Bapak Ibu berikan di sana. Jadi, kalian cek Google Classroom kalian. Di situ sudah ada tugas yang telah di-upload. Begitu ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.